Bisa diklik Mbak Tisa, bisa diklik masuk ke websitenya, bisa diklik masuk ke linknya, ada Apakah buku videonya. yang soft launching ini hanya bicara soal ijazah palsu saja, dugaan ijazah palsu, atau apa lagi yang diungkap? Panjang, mulai dari awal isu tentang ijazah ini, peristiwa di Jogja pada tahun 2013, pada diskusi ilmiah yang dihadiri Prof Mahfud, dihadiri Jokowi, dihadiri Buya Syafiee Ma'arif, itu pun ada, ya, itu ada. Sampai dengan kemudian soal-soal bagaimana penelitian-penelitian tentang ijazah yang ada, bagaimana kemudian detail rinci soal ELA, soal kemudian perbandingan antara ijazah-ijazah Pronojiwo, kemudian Dwi Murtiningsih, almarhum Harimulyo semua ada, sampai kepada penelitian Dr. Tifa, ya, tentang bagaimana beliau meneliti soal behavioral neuroscience, tentang seseorang yang punya pikiran-pikiran jahat, seseorang yang punya otak yang kemudian tentu itu ada ilmunya, ada intinya. Jadi itu yang Tapi kemudian intinya adalah yang menjadi cikal bakal penulisan buku ini adalah soal dugaan ijazah palsu. Tidak ada cerita-cerita lain tentang Pak Joko Widodo, histori lain Pak Joko Widodo. Enggak perlu lah, enggak penting. Jadi isinya cuma soal ijazah palsu. Enggak penting soal diri pribadi ad hominem seseorang. Ini hanya ada ijazah yang kemudian skripsi, yang kemudian dia nilai yang ternyata pernah digunakan oleh seseorang yang pernah memimpin negeri. Dan satu lagi, ini juga bukan buku yang satu-satunya, Mbak. Oke, baik. Jangan takut, ini akan terbit edisi kedua, bahkan edisi ketiga, bahkan nanti edisi yang menyangkut ijazah orang lain. Oke, nanti kita fokus dulu sama yang malam hari ini. Durasi kita terbatas, Mas Rasul. Kalau bahas yang lain, kita bahas yang ini dulu. Silakan, Mas Adi. Ya, jadi terkait buku, saya sebagai pembaca buku juga, saya senang Bang Roy membuat buku. Saya tidak memprotes buku Bang Roy, saya tidak memprotes TTS ya, TTS ya. Apa itu TTS itu? Apa? Itu? Apa? Oh ya. Itu aja salah. TTR ya. Oke. Salah. TRRT sorry. Itu aja salah. Sorry. RRT. Saya tidak memprotes RRT karena saya nggak mungkin menyebutkan satu-satu ya. Jadi RRT aja. Jadi saya tidak memprotes RRT. Saya mendukung Mas Roy membuat buku. Tetapi yang saya biasa baca, gitu loh, bahwa dia harus memenuhi buku itu seperti itu. Bukan nantinya saya cuman kasihan Bang Roy kalau buku ini justru menjadi bukti baru dalam peredaran seperti contohnya buku yang sudah pernah diedarkan oleh ya yang 6 tahun lalu Jokowi Undercover. Punya Bambang Tri, jauh panggang dari api kalau itu. Kan gitu. Jadi itu yang membuat kami senang kalau Bapak Roy membuat. Senang, tetapi silakan beli. Ternyata dagang buku. Ini yang jadi masalah. Nggak boleh. Harusnya Pak Roy kasih ke saya dong. Nggak boleh dikasih habis pengetahuan itu. Ya, gitu loh. Nah, kita mau dengar dulu deh. Oke. Bahwa kemudian ya buku ini ya memiliki semua sumber, tetapi yang kami mengingatkan juga kepada Bang Roy bahwa kalau buku itu penuh dengan fitnah, itu akan membuat masalah baru. Nggak ada fitnah. Ya kan, masalah baru. Kenapa? Kasus masih jalan. Sebentar, Buku kita sudah gantian Mas. launching, ya. Sementara yang dibahas juga seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak memegang bukti primer dari ijazah, gitu loh. Nah, dibahas di dalam itu ijazah. Sementara buku harus memiliki sumber-sumber sekunder dan primer. Nah, ini yang saya cuma mengingatkan Mas Roy. Tetapi kalau Mas Roy membuat buku, ya kami senang. Kami justru mau baca nih bukunya kayak mana, gitu loh. Nah, itu. Biar tambah pintar. Itu aja, bahwa mudah-mudahan buku ini bukan menjadi masalah baru buat RRT. Oke, saya menuju ke Pak Suparji. Apakah kira-kira ini ada potensi hukum lagi atau mungkin bisa menjadi bukti baru bagi para perwajib untuk katakanlah mempidanakan Mas Roy Suryo CS, atau ini bisa jadi sebuah kasus baru lagi? Ya, kalau bicara buku, saya teringat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Nah, Ikatlah ilmu dengan tulisan, ikatlah tulisan dengan buku. Jadi buku adalah pengikat tulisan dan tulisan adalah pengikat ilmu. Maka kemudian kalau buku tadi idealnya kan berdasarkan sebuah hasil penelitian. Okay. Soal data primer, data sekunder. Data primer dalam konteks ini adalah data yang bersumber langsung dari asalnya. Ya, wawancara, interview, observasi dan sebagainya, atau kemudian undang-undang. Dalam konteks data sekunder bisa buku ataupun makalah atau paper dan sebagainya. Maka dalam hal ini kalau pertanyaannya bagaimana potensi buku ke depan? Nanti dijawab.